Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bila bunda-bunda sedang menonton video ini atau bahkan mencarinya terlebih dahulu, maka saya pastikan bunda-bunda adalah orang tua yang hebat dan peduli terhadap masa depan anak-anaknya. Saya, Rania Fajrina Hakim, di sini akan sharing bersama bunda-bunda semua mengenai kiat sukses mengenalkan teknologi pada anak di era digital. Perkembangan zaman terus membawa teknologi bergerak ke arah yang semakin maju. Saat ini, kita telah memasuki era digital di mana semua hal telah terdigitalisasikan. Nah, hadirnya teknologi digital memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, memudahkan komunikasi, memudahkan penyebaran informasi, memudahkan proses pembelajaran, hingga menstimulasi otak untuk menumbuhkan kreativitas. Nah, pesatnya perkembangan teknologi ini sedikit demi sedikit dapat mengikut sertakan masyarakat ke dalam suatu pola budaya baru dan menentukan pola pikir serta budaya dan perilaku khususnya anak-anak yang masih berada dalam fase golden age. Nah, jika tidak dikontrol, teknologi justru bisa membawa dampak negatif bagi anak-anak. Sebut saja kecanduan teknologi yang mengakibatkan kelelahan fisik, kemudian gangguan sosial yang membuat anak menjadi kesulitan bergaul di dunia nyata, hingga menyebabkan anak kesulitan untuk berkonsentrasi. Nah, yang perlu kita ingat, anak itu bukan hanya investasi di dunia kita, tapi anak adalah investasi akhirat kita. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk selalu belajar menjadi orang tua yang baik. Lantas, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau bahkan pendidik dalam mendidik anak di era digital? Nah, mengutip dari Family Online Safety Institute, ada beberapa strategi untuk mengasuh anak di era digital ini. Di antaranya, 1, kita harus memperbanyak komunikasi serius dengan anak. Nah, jadi saat kita berbicara dengan anak, maka tatapan mata atau pandangan orang tua dengan anak itu harus sejajar, sehingga mereka bisa melihat wajah kita secara langsung. Jadi jangan sambil bermain HP atau bermain hal yang lain. Jadi orang tua nantinya bisa memberikan arahan-arahan dan kata-kata yang baik kepada anak, dan anaknya pun akan menerima dengan baik arahan dari orang tua tersebut. Nah, yang kedua, orang tua dapat mendownload parental control untuk mengatur aplikasi yang bisa digunakan. Misalnya, mengatur screen time, kemudian membatasi konten atau aplikasi yang bisa dilihat di Google Play, dan menelusuri kegiatan-kegiatan aktivitas anak di sosial media. Untuk yang ketiga, itu kita sebagai orang tua atau orang tua didik di sekolah harus menjadi teladan yang baik untuk anak. Nah, jadi kita harus bisa mencontohkan hal-hal yang baik bagi anak dan membatasi, juga mengurangi dan menahan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasanya suka kita lakukan di depan anak-anak. Nah, keluarga atau orang tua, yaitu ayah dan ibu, adalah lingkungan pertama pada anak dalam proses belajar dan tumbuh kembang anak. Nah, peran keluarga ini paling substansial dalam mengarahkan, mendidik, membimbing anak sehingga bisa tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Jika Anda atau bunda-bunda ingin anak-anaknya menjadi sosok yang sabar, contohnya nih, maka bunda harus bisa mengajarkan kesabaran dan menunjukkan bahwa kita juga bisa menjadi sabar gitu dalam perilaku-perilaku dan aktivitas bunda-bunda. Atau jika bunda-bunda ingin melihat anak bunda menjadi sosok yang pintar, maka bunda juga pertama-tama harus menjadi sosok yang pintar di mata anak-anak bunda. Nah, karena buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi kebiasaan atau pribadi anak tak akan jauh dari kebiasaan atau pribadi orang tuanya. Nah, bunda, solusi lain yang dapat diterapkan untuk yang keempat yaitu memberikan pendidikan kepada anak terkait dengan penggunaan media digital dengan tepat dan resiko kecanduan smartphone atau gadget.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kekurangan atau dampak negatif gadget atau smartphone pada anak, bahkan pada orang dewasa, itu sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus bisa menjelaskan kepada anak apa saja sih dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila kita kecanduan atau terlalu lama dalam menggunakan handphone, sehingga anak-anak bisa lebih mawas diri dan berhati-hati ketika menggunakan smartphone itu sendiri. Nah, yang kelima itu meningkatkan interaksi sosial di dalam maupun di luar lingkungan keluarga. Nah, jadi agar anak-anak tidak kecanduan game, tidak kecanduan gadget, orang tua harus menyeimbangkan antara interaksi sosial anak di dalam rumah, di luar rumah dengan penggunaan smartphone pada anak. Jadi anak-anak tidak akan kecanduan game. Seperti itu. Nah, untuk yang keenam adalah menentukan batas waktu penggunaan gadget atau smartphone. Sebenarnya, mengekang anak agar tidak memiliki gadget atau tidak menggunakan media sosial juga bisa menimbulkan masalah lain. Apalagi di zaman era globalisasi dan teknologi digital ini, di mana teman-temannya pasti akan menggunakan media-media sosial juga. Anak juga akan ingin mengikuti apa yang teman-temannya lakukan. Nah, anak juga tidak akan mau dikekang karena akan mempengaruhi psikologis pada anak. Nah, jadi yang perlu dilakukan oleh kita sebagai orang tua adalah mengontrol konten atau aplikasi yang ada dalam gadget atau smartphone anak Anda. Nah, aplikasi yang bisa memunculkan dampak negatif sebaiknya dihapus saja. Kemudian untuk yang ketujuh adalah bereksperimen, berkreasi dengan menggunakan berbagai produk digital. Nah, menggunakan berbagai produk digital bukanlah suatu hal yang tidak boleh bagi anak. Namun yang paling penting kita dituntut untuk bijak dalam menggunakannya. Dan yang paling penting, anak itu bukan hanya diajarkan bagaimana menggunakan berbagai produk digital. Namun yang paling penting adalah bagaimana mengajarkan anak untuk menjadi sosok yang kreatif, kemudian inovatif, sehingga benda-benda digital seperti smartphone atau gadget itu menjadi wadah, dapat menjadi media bagi anak untuk bereksperimen, berkreasi, dan menciptakan hal-hal yang baru. Baik, kita lanjut ke strategi atau tips yang nomor 8, yaitu memilihkan aplikasi positif bagi anak. Nah, pasti bunda-bunda sudah mengetahui bahwa seperti di Play Store atau Google Play itu terdapat banyak sekali aplikasi positif atau aplikasi-aplikasi edukatif yang dapat diakses atau digunakan oleh anak-anak. Nah, oleh karena itu, orang tua harus bisa selektif memilihkan aplikasi apa saja sih atau konten-konten apa saja yang di-download atau digunakan oleh anak. Sehingga orang tua juga tahu apakah gawai atau smartphone itu digunakan dengan baik oleh anak atau tidak. Seperti itu. Nah, aplikasi positif ini dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak seperti bahasa, kognitif, motorik halus, motorik kasar, seni, budaya, dan sebagainya. Jadi, apabila anak-anak menggunakan gawai atau smartphone dengan tepat, maka manfaatnya akan baik juga. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 9, yaitu selektif dalam mempercayai suatu informasi. Era digital telah menyebabkan penyebaran suatu informasi begitu cepat. Hanya perlu beberapa detik, menit untuk mengetahui suatu kejadian atau informasi yang terjadi di suatu tempat yang jauh. Bisa diyakini bahwa tidak semua informasi yang beredar adalah benar adanya. Tidak sedikit juga informasi yang beredar itu adalah hoax. Maka dari itu, anak harus diajarkan untuk selektif dalam mempercayai atau dalam memilih berita atau informasi yang ada dalam media sosial. Karena anak biasanya belum memiliki filter atau saringan yang cukup kuat untuk menerima informasi apakah ini benar atau salah gitu. Sehingga perlu penanaman yang dalam pada anak untuk bijak dalam meyakini suatu informasi yang ia dapatkan di media sosial. Nah, untuk yang ke-10 ini terakhir Bun, yaitu mengajarkan anak ilmu agama. Nah, mungkin ini seringkali kita lupa bahwa di era digital ini kan ada banyak hal yang
mesti kita filter, yang mesti kita saring agar tidak memunculkan pengaruh negatif pada anak-anak kita. Nah, hal yang paling tepat diajarkan pada anak agar dampak negatif era digital ini bisa diminimalisir adalah mengajarkan ilmu agama bagi anak. Ilmu agama ini diibaratkan sebagai sebuah benteng yang akan melindungi anak dari berbagai hal yang kurang baik. Jadi, jika ilmu agama anak sudah baik, maka insya Allah akan dipastikan pengaruh era digital yang negatif tidak akan memberi banyak dampak negatif pada anak juga. Karena anak sudah mengetahui nih nilai-nilai positif yang harus diterapkan itu seperti apa. Nah, bunda-bunda, jadi itulah tadi beberapa kiat atau strategi mendidik anak di era digital. Orang tua seperti kita atau pendidik memiliki peran tanggung jawab yang penting dalam pengawasan anak terhadap teknologi digital. Jadi, semoga informasi ini bisa memberikan orang tua referensi dalam mendidik anak di era digital. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.